Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Selasa 11 Oktober 2022, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-28. Bersama saya Romo Thomas Suratno, SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 11, ayat 37 sampai dengan ayat 41. Ketika Yesus selesai mengajar, orang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran, karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi, berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu." Saudara-saudari yang terkasih, salah satu kehebatan Tuhan Yesus, Ia tidak menolak undangan orang berdosa dan mau makan bersama mereka. Seperti yang kita dengar dalam warta Injil hari ini, Ia diundang untuk makan siang di rumah seorang Farisi. Tentu saja ini adalah kesempatan yang baik bagi orang-orang Farisi untuk mengamati dari dekat perilaku Yesus. Dan Yesus sendiri mengetahui hati kaum Farisi yang benar-benar mau menghayati hukum Taurat. Tetapi hal yang paling penting bagi Yesus adalah Dia datang bukan untuk mencari orang benar, melainkan orang berdosa untuk bertobat. Itu sebabnya Ia tahu pasti bahwa masalah dengan kaum Farisi, tetapi Ia tetap masuk ke rumah orang Farisi untuk makan. Orang Farisi itu heran karena Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Tentu hal ini kurang baik bagi orang Yahudi karena mereka harus membasuh diri sebelum makan. Saudara-saudari yang terkasih, sambil memandang orang Farisi yang mengundang dia untuk makan bersama, ia berkata, "Hai orang-orang Farisi, kalian membersihkan cawan dan pinggan bagian luar, tetapi bagian dalam dirimu penuh dengan rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah yang menjadikan bagian luar, dialah juga yang membagikan bagian dalam? Maka berikanlah isinya sebagai sedekah, dan semuanya akan bersih bagimu." Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menegur orang-orang Farisi. Sebenarnya teguran keras Yesus ini tidak hanya berlaku bagi kaum Farisi, tetapi juga kepada para pemuka agama dan para ahli Taurat. Mereka ini memiliki kebiasaan melihat kelemahan orang lain dan membenarkan diri sebagai orang yang paling sempurna menghayati Taurat. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menegur mereka dengan kuasa dan wibawa. Orang-orang Farisi hanya memperhatikan hal-hal yang sifatnya eksternal. Mencuci cawan dan pinggan bagian luar adalah teguran Yesus kepada orang-orang Farisi yang hanya memandang hal-hal lahiriah saja. Tidak ada larangan, bahkan boleh menegur dan mengajar orang lain, tetapi sadarilah bahwa di dalam hati mereka terdapat timbunan kotoran berupa dosa dan salah. Hati mereka justru penuh dengan rampasan dan kejahatan. Jadi, Yesus justru melihat pada orang Farisi yang tidak memiliki sinkronisasi antara perkataan dan hidup mereka yang nyata. Tidak ada faedah membersihkan cawan bagian luar kalau di dalam cawan itu sendiri tetap kotor. Tidak ada faedah hanya melihat hal-hal lahiriah, padahal di dalam hati penuh dengan dosa. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus dengan pertanyaan retoris, bukankah yang menjadikan bagian luar, dialah juga yang menjadikan bagian dalam? Dia mau mengatakan bahwa religiositas yang benar nampak dengan jelas dalam jati diri setiap orang. Sikap batin yang membantu untuk bertumbuh dalam kasih dan damai jauh lebih berharga daripada hal-hal lahiriah belaka. Cinta kasih kepada sesama manusia harus mencakup
totalitas hidupnya, bukan hanya hal eksternal saja. Orang-orang Farisi lebih suka melihat casing atau label luarnya dan lupa bahwa jati diri manusia itu jauh lebih bernilai. Saudara saya terkasih, untuk menjadi sempurna di hadirat Tuhan, orang tidak perlu banyak berbicara tentang cinta kasih, tetapi melakukan perbuatan kasih. Yesus berkata, "Berikanlah isinya sebagai sedekah, dan semuanya akan menjadi bersih bagimu." Dengan ini mau dinyatakan bahwa perhatian kepada kaum papa dan miskin, saling berbagi adalah hal yang luhur dan patut dilakukan di dalam hidup. Banyak kali, saudara-saudari yang terkasih, kita berlaku seperti orang-orang Farisi yang suka melihat kelemahan sesama, memperhatikan casing orang lain, dan langsung menilainya, bahkan mengadilinya. Padahal yang penting dan yang dituntut dari kita adalah kemurnian hati. Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang murni hatinya, karena mereka akan melihat." Ia juga mengajak kita semua, hendaklah kalian sempurna, sama seperti Bapa di sorga sempurna adanya. Saudara saya terkasih, warta Injil hari ini mengajak kita untuk bertumbuh dalam kasih, yakni kasih kepada Tuhan dan sesama. Setiap orang yang telah dikuduskan dalam pembaptisan terpanggil untuk memperhatikan sesama, terutama yang miskin. Mereka adalah pilihan yang tepat untuk dilayani oleh mereka. Tanda bahwa orang itu beriman kepada Kristus adalah kemampuannya untuk mengasihi. Kita terpanggil untuk bersih di luar, tetapi sekaligus juga bersih di dalam. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, dengan rahmat kekuatan-Mu, buatlah aku menjadi tanda dan pembawa kasih kepada sesama. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.